Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya awali kegiatan komunitas belajar Sambirjo atau Kobejo dari SDN Sambirjo. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Marilah kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yaitu diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 yaitu budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SDN Sambirjo, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Ini fasilitator saya dari Jember yaitu Pak Tri Hendri Setiawan. Kemudian ada pengajar praktik Ibu Wiwi Andriani. Yang tengah adalah saya sendiri. Tujuan seminar pada siang hari ini yang pertama menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol. Yang kedua menjelaskan konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan pendekatan restitusi. Yang ketiga, proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat, menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang kelima, melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang keenam, menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Topik inti dari materi hari ini yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Berikutnya restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya minta perwakilan dari Bapak Ibu Guru 2 orang. Saya minta maju ke depan. Boleh Bapak, boleh Ibu, silakan. Monggo. Monggo. Monggo 2 orang, boleh Bapak, boleh Ibu. Silakan. Di sini ada yang menjadi A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini, coba ini ada sebuah tulisan yang di dalam kertas itu, coba Ibu genggam. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, sudah ya. Teman A, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Silakan Ibu Eni yang mempunyai kertas yang ada di genggamannya. Bu Ida coba rayu dulu ya. Coba dirayu. Ya, dirayu biar dibukakan sendiri. Bu Eni, aku boleh lihat gak ini di dalamnya ada apa? Iya kan aku penasaran. Kan aku penasaran dalamnya apa. Lalu dekat gitu aja. Tapi kan ini kan
kan harusnya kita buat berdua, kok jadinya satu orang aja yang lihat. Aku juga penasaran di dalamnya apa. Iya, Bu Eni, kan tadi aku mau lihat nggak boleh. Aku sekarang punya sesuatu, penasaran nggak? Apa? Aku punya uang, mau nggak pakai uang 10.000? Gimana ya? Oh, aku nggak punya uang 10.000 deh. Tak pakai dewe, tak ke jajan. Ya udah, terima kasih. Ya sini buat Bu Eni, tapi aku tuker boleh nggak? Ya udah deh, boleh. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eni dan Bu Ida. Terima kasih. Oke, pada akhirnya dikasihkan juga ya sama Bu Eni. Iya, karena kena rayuan tadi. Oh iya, kena rayuan 10.000. Oke, disinilah dapat kita petik suatu pelajaran, yaitu dari A dan B, keduanya punya kontrol. Bu Eni berhak memegang erat itu berdasar dari kendalinya sendiri. Bu Eni mengasihkan itu juga atas kendalinya sendiri, bukan karena uang 10.000-nya. Jadi setiap manusia punya kontrol emosi atau kendali. Begitu ya. Jadi yang dari kegiatan itu yang kita ambil adalah masing-masing manusia punya kendali atau punya kontrol masing-masing. Berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol zaman dahulu. Mungkin dulu paradigma para guru seperti ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, pernahkah kita melakukan seperti itu? Seperti kita menyalahkan murid ketika bertengkar. Oh, jadi sampean garayai. Nah, seperti itu. Itu ilusi kita mengatakan bahwa kita itu benar mengontrol murid seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, dari ilusi-ilusi guru dengan paradigma lama dapat kita sesuaikan, cocok nggak dengan teori-teori yang terbaru seperti ini. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Hal-hal tadi itu yang dicontohkan sebelumnya merupakan stimulus respon. Ada kejadian, langsung guru meresponnya. Nggak tahu itu respon yang seperti apa, positif atau negatif. Yang jelas ada stimulus respon. Ada murid bertengkar, langsung kita makbet. Gimana caranya langsung menanggapi. Nah, itu nanti dibetulkan atau tidak, mari kita bercermin di sini nanti. Kemudian dialihkan ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulus responnya seperti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma kita. Kemudian pada teori kontrol tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap manusia kan mempunyai cara pandang yang berbeda. Yang kedua, stimulus responnya seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pernahkah kita mengalami seperti ini ke murid kita? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak berbuat buruk, katakan, itu kita anggap mesti salah. Misal, anak terlambat, jelas di mata Bapak Ibu guru, anak itu adalah salah. Maksudnya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak terlambat, mungkin dia punya alasan.
Oh, karena saya tidurnya terlalu malam. Jadi kebutuhannya itu kebutuhan istirahatnya kurang. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma lama. Kemudian teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang dilakukan Bu Eni sama Bu Ida. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau anak sudah dirayu, dibujuk, nggak mau, terpaksa orang dewasa biasanya memaksa, ya. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu kesepakatan. Kemudian pada stimulus respon paradigma lama, apa ini ya? Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Kemudian lanjut. Nah ini, untuk mengontrol dari segala yang kita lakukan, di sini ada disiplin positif sebenarnya. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Apa menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Apa disiplin itu? Tepat waktu. Tepat waktu, boleh. Ada yang lain? Sesuai dengan sikap perasaan taat. Sikap atau perasaan taat. Bagus, ya. Di sini teori kontrol menurut teori dari Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu berpengaruh pada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi manusia berbuat salah atau benar itu mempunyai tujuan masing-masing. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dari semua perilaku manusia nanti dikaitkan dengan teori motivasi. Kemudian dari model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus nanti dikaitkan dengan 5 posisi kontrol. Nah ini yang biasanya kita lakukan ke murid kita, 5 posisi kontrol menjadi guru. Menjadi guru seperti apa kita? Yang pertama penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau menjadi pemantau, atau menjadi manajer. Di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ya. Apakah makna disiplin? Nah, langsung yang di bawah ini ya. Disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, seringkali kita membuat peraturan itu semata-mata untuk mendisiplinkan murid, seperti itu, sehingga murid merasa takut, merasa tidak nyaman dengan peraturan itu. Padahal kita menjadi seorang pendidik itu sebisa mungkin
membuat murid kita menjadi nyaman dan bahagia. Tapi karena adanya peraturan disiplin, maka murid seakan hanya takut pada peraturan. Berikutnya, apa yang dinilai, apa yang dituju, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal di situ menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan seperti ini arti kata disiplin: sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai universal itu yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai nilai yang untuk dicapai oleh anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu hafal ya profil pelajar Pancasila? Wadah. Mari kita nyanyikan bersama biar enggak ngantuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi 6 nilai dari profil pelajar Pancasila ini yang dituju oleh pemerintah pada saat ini. Lanjut. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu efektif nggak untuk anak-anak? Semisal anak membuat kesalahan, tidak ya? Kalau penghargaan itu efektif nggak untuk anak-anak yang mungkin punya prestasi katakan? Gimana? Nah, di sini ya. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang eksternal berarti dari luar diri anak, yang internal dari diri anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semisal anak itu takut dengan peraturan, berarti anak itu hanya mendapat motivasi eksternal hanya karena takut. Jadi di lain waktu, di lain ruang, anak itu belum sepenuhnya mandiri karena hanya takut pada hukuman. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu hanya mendapatkan nilai 100 atau hanya mendapat hadiah dari bu guru. Itu merupakan motivasi eksternal dari luar diri siswa. Ada satu lagi motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kalau berangkatnya dari motivasi internal, itu semata-mata hanyalah untuk menghargai diri sendiri. Semisal anak itu berangkat tepat waktu, dia tidak ingin mendapat pujian atau penghargaan dari bu guru karena ingin menghargai waktu. Seperti itu. Berikutnya, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nyambung ya? Nah, ini Bapak Ibu. Mari kita bercermin di sini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi",
karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini jadi hukuman karena terlambat ya, disuruh mencatat 100 kali. Nah, apa konsekuensi? Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat? Hukuman karena terlambat kemudian disuruh mengelilingi lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman? Sepakat? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan sepatu gitu ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baiklah, kita tengok jawabannya di sini. Ding. Nah, betul nggak persepsi kita selama ini? Ini. Jadi yang perlu kita pahami di sini bedanya apa sih hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuai dengan kesalahan siswa. Kalau konsekuensi, kalau hukuman tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan siswa, tapi kalau konsekuensi sesuai dengan yang dilakukan kesalahan siswa. Contoh, mari kita betulkan. Tadi jawabannya konsekuensi ya, nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada kaitannya nggak? Terlambat kok disuruh nulis? Nggak ada kaitannya kan? Ya berarti ini hukuman. Hukuman itu menyakitkan dan tidak sesuai dengan kesalahan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Sesuai nggak dengan kesalahannya? Tidak sesuai ya. Dan ini sangat menyakitkan. Ini namanya hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker kok disuruh push up. Nyambung nggak? Tidak nyambung. Ini namanya hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini baru konsekuensi karena sesuai dengan kesalahannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi karena sesuai dengan kesalahannya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak sesuai ya. Ini termasuk hukuman karena menyakitkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini sesuai karena pelajaran PJOK konsekuensinya disuruh lari, masih nyambung. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sini. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi anak terus terkesan selamanya kalau dihukum. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mari seperti itu. Anak membenci kedisiplinan.
anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau setelah dihukum. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Lanjut. Nah ini banyak sekali. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada identitas gagal, yaitu seringkali dilakukan dengan hukuman. Memberi hukuman ini adalah mematikan karakter siswa. Dikategorikan identitas gagal. Kemudian disiplin, ini kategori identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi tujuan kita nanti adalah ke restitusi. Kita berhenti menggunakan hukuman dan mengurangi konsekuensi, tapi lebih ke arah restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau pada hukuman. Kalau pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ketika pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, dan seterusnya. Tidak saya lanjutkan. Nah, berikutnya, apa itu restitusi? Ini yang harus kita lakukan saat ini. Restitusi ini berhenti dari hukuman dan berusaha tidak sering melakukan konsekuensi, yaitu sekarang kita beralih ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka. Di manakah letak kita sebagai guru? Yang pertama, apakah posisi kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mana posisi yang terbaik bagi guru? Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah, itu memotivasi pada siswa kita, termasuk identitas gagal. Kemudian ketika guru sebagai posisi teman dan pemantau, itu identitas berhasil atau sukses. Kemudian kalau posisi manajer, itu identitas berhasil atau sukses untuk mengontrol diri. Perhatikan kita ketika sebagai guru yang menjadi posisi penghukum, biasanya guru berbuat seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah, biasanya dilakukan guru seperti ini: berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu bla bla bla, ibu kecewa dengan kamu, dan seterusnya. Ketika guru menjadi teman, biasanya guru mengatakan seperti ini atau berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berapa banyak bintangmu, berapa banyak nilai terendahmu, dan seterusnya. Kalau guru sebagai manajer, posisi manajer seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sering berkomunikasi. Kemudian guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian pada posisi pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu
itu membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi guru sebagai teman, ketergantungan. Biasanya murid itu tergantung pada guru itu. Semisal Pak Jainul itu sangat akrab sekali dengan murid-muridnya, bahkan memanggil muridnya "Hai boy, hey guys", ya, seperti itu. Jadi murid itu tergantung pada Pak Jainul. Kalau nggak sama Pak Jainul, nggak mau dia, itu ketergantungan. Kemudian guru sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, seakan-akan tunduk kalau diawasi. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai posisi manajer, dia menguatkan pribadinya. Bersama siapapun, bersama Bu Rini, Pak Zainul, dan seterusnya, tetap sama saja, katakan seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas ini masing-masing anak mempunyai impian di dunia berkualitasnya. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Gak ada orang lain yang terpenting selain guru, karena saking akrabnya. Kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Gak hanya guru, tapi beserta peraturan dan hukumannya yang ada di benaknya siswa. Kalau guru sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dimanapun dia berada dalam dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru seperti itu kalau menghadapi guru yang posisi penghukum. Kalau guru berposisi membuat orang salah, pasti muridnya, maafkan saya Pak, seperti itu. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, oh ternyata begitu. Di sini ada kecenderungan kecewa. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau guru sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan seterusnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bu, Bapak Ibu. Pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dengan bercermin pada teori ini, di manakah letak posisi kita masing-masing? Bapak Ibu menjadi penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru berada di mana? Nah ini ada beberapa pernyataan. Mari kita memposisikan diri kita di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi sebagai siapa di sini, Bapak Ibu? Apa? Iya, tadi kan posisi guru ada 5. Ini posisi yang mana? Kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, yang mana? Sebagai teman boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan? Di manakah letak kita sebagai guru? Yang pertama, apakah posisi kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mana posisi yang terbaik bagi guru? Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah, itu memotivasi pada siswa kita, termasuk identitas gagal.
Kemudian ketika guru sebagai posisi teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses. Kemudian kalau posisi manajer itu identitas berhasil atau sukses untuk mengontrol diri. Perhatikan kita ketika sebagai guru yang menjadi posisi penghukum. Biasanya guru berbuat seperti ini: menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah, biasanya dilakukan guru seperti ini: berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu bla bla bla, ibu kecewa dengan kamu, dan seterusnya. Ketika guru menjadi teman, biasanya guru mengatakan seperti ini atau berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berapa banyak bintangmu, berapa banyak nilai terendahmu, dan seterusnya. Kalau guru sebagai manajer, posisi manajer seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sering berkomunikasi. Kemudian guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian pada posisi pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi guru sebagai teman, ketergantungan. Biasanya murid itu tergantung pada guru itu. Semisal Pak Jainul itu sangat akrab sekali dengan murid-muridnya, bahkan memanggil muridnya, "Hai boy, hey guys," ya, seperti itu. Jadi murid itu tergantung pada Pak Jainul. Kalau nggak sama Pak Jainul, nggak mau dia, itu ketergantungan. Kemudian guru sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, seakan-akan tunduk kalau diawasi. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai posisi manajer, dia menguatkan pribadinya. Bersama siapapun, bersama Bu Rini, Pak Zainul, dan seterusnya, tetap sama saja, katakan seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas ini masing-masing anak mempunyai impian di dunia berkualitasnya. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Gak ada orang lain yang terpenting selain guru, karena saking akrabnya. Kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Gak hanya guru, tapi beserta peraturan dan hukumannya yang ada di benaknya siswa. Kalau guru sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dimanapun dia berada dalam dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru seperti itu kalau menghadapi guru yang posisi penghukum. Kalau guru berposisi membuat orang salah, pasti muridnya, maafkan saya Pak, seperti itu. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, oh ternyata begitu. Di sini ada kecenderungan kecewa. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau guru sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan seterusnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bu, Bapak Ibu. Pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dengan bercermin pada teori ini, di manakah letak posisi kita masing-masing? Bapak Ibu menjadi penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau,
atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru berada di mana? Nah, ini ada beberapa pernyataan. Mari kita memposisikan diri kita di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi sebagai siapa di sini, Bapak Ibu? Apa? Iya, tadi kan posisi guru ada 5. Ini posisi yang mana? Kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, yang mana? Sebagai teman. Teman boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Di manakah letak kita sebagai guru? Yang pertama, apakah posisi kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mana posisi yang terbaik bagi guru? Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah, itu memotivasi pada siswa kita, termasuk identitas gagal. Kemudian ketika guru sebagai posisi teman dan pemantau, itu identitas berhasil atau sukses. Kemudian kalau posisi manajer, itu identitas berhasil atau sukses untuk mengontrol diri. Perhatikan kita ketika sebagai guru yang menjadi posisi penghukum, biasanya guru berbuat seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah, biasanya dilakukan guru seperti ini: berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu bla bla bla, ibu kecewa dengan kamu, dan seterusnya. Ketika guru menjadi teman, biasanya guru mengatakan seperti ini atau berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berapa banyak bintangmu, berapa banyak nilai terendahmu, dan seterusnya. Kalau guru sebagai manajer, posisi manajer seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sering berkomunikasi. Kemudian guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian pada posisi pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi guru sebagai teman, ketergantungan. Biasanya murid itu tergantung pada guru itu. Semisal Pak Jainul itu sangat akrab sekali dengan murid-muridnya, bahkan memanggil muridnya, "Hey boy, hey guys," ya, seperti itu. Jadi murid itu tergantung pada Pak Jainul. Kalau nggak sama Pak Jainul, nggak mau dia, itu ketergantungan. Kemudian guru sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, seakan-akan tunduk kalau diawasi. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai posisi manajer, dia menguatkan pribadinya. Bersama siapapun, bersama Bu Rini, Pak Zainul, dan seterusnya, tetap sama saja, katakan seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas ini masing-masing anak mempunyai impian di dunia berkualitasnya. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia
berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Gak ada orang lain yang terpenting selain guru, karena saking akrabnya. Kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Gak hanya guru, tapi beserta peraturan dan hukumannya yang ada di benaknya siswa. Kalau guru sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dimanapun dia berada dalam dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru seperti itu kalau menghadapi guru yang posisi penghukum. Kalau guru berposisi membuat orang salah, pasti muridnya, maafkan saya Pak, seperti itu. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, oh ternyata begitu. Di sini ada kecenderungan kecewa. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau guru sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan seterusnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bu, Bapak Ibu. Pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dengan bercermin pada teori ini, di manakah letak posisi kita masing-masing? Bapak Ibu menjadi penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru berada di mana? Nah ini ada beberapa pernyataan. Mari kita memposisikan diri kita di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi sebagai siapa di sini, Bapak Ibu? Apa? Iya, tadi kan posisi guru ada 5. Ini posisi yang mana? Kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, yang mana? Sebagai teman boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan teman? Boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi guru seperti apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Mari kita cek pemahaman kita di sini. Ya. Nah ini dia. Kalau guru sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah guru yang berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini terlalu akrab sehingga posisi guru menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer yang diharapkan guru sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini adalah penghukum. Jadi anak menjadi lebih minder kalau dikatakan seperti itu. Ini yang terakhir, seketika restitusi. Kita ketika
menghadapi anak yang punya masalah, sebaiknya kita melakukannya dengan atau menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas anak kedua-duanya yang bertengkar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin kata-kata ini yang bisa digunakan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Kemudian setelah anak itu distabilkan identitasnya, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sejatinya anak melakukan kesalahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Nah, kemudian contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Ini rajin, bukan sebentar. Ini Abi sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Sayang sekali misalnya nggak terdengar. Teman, boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi guru seperti apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Mari kita cek pemahaman kita di sini. Ya. Nah, ini dia. Kalau guru sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah guru yang berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini terlalu akrab sehingga posisi guru menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer yang diharap-harapkan guru sebagai seorang manajer. Kamu di manakah letak kita sebagai guru? Yang pertama, apakah posisi kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak didik kita, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mana posisi yang terbaik bagi guru? Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah, itu memotivasi pada siswa kita termasuk identitas gagal. Kemudian ketika guru sebagai posisi teman dan pemantau, itu identitas berhasil atau sukses. Kemudian kalau posisi manajer, itu identitas berhasil atau sukses untuk mengontrol diri. Perhatikan kita ketika sebagai guru yang menjadi posisi penghukum, biasanya guru berbuat seperti ini: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah, biasanya dilakukan guru seperti ini: berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu bla bla bla, ibu kecewa dengan kamu,
Ketika guru menjadi teman, biasanya guru mengatakan seperti ini atau berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur berapa banyak bintangmu, berapa banyak nilai terendahmu, dan seterusnya. Kalau guru sebagai manajer, posisi manajer seperti ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau sering berkomunikasi. Kemudian guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian pada posisi pembuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi guru sebagai teman, ketergantungan. Biasanya murid itu tergantung pada guru itu. Semisal Pak Jainul itu sangat akrab sekali dengan murid-muridnya, bahkan memanggil muridnya, "Hai boy, hey guys," ya, seperti itu. Jadi murid itu tergantung pada Pak Jainul. Kalau nggak sama Pak Jainul, nggak mau dia, itu ketergantungan. Kemudian guru sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, seakan-akan tunduk kalau diawasi. Itu kalau guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai posisi manajer, dia menguatkan pribadinya. Bersama siapapun, bersama Bu Rini, Pak Zainul, dan seterusnya, tetap sama saja, katakan seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas ini masing-masing anak mempunyai impian di dunia berkualitasnya. Kemudian kalau posisi sebagai pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Gak ada orang lain yang terpenting selain guru, karena saking akrabnya. Kalau posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Gak hanya guru, tapi beserta peraturan dan hukumannya yang ada di benaknya siswa. Kalau guru sebagai posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dimanapun dia berada dalam dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru seperti itu kalau menghadapi guru yang posisi penghukum. Kalau guru berposisi membuat orang salah, pasti muridnya, maafkan saya Pak, seperti itu. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, oh ternyata begitu. Di sini ada kecenderungan kecewa. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kalau guru sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan seterusnya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bu, Bapak Ibu. Pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dengan bercermin pada teori ini, di manakah letak posisi kita masing-masing? Bapak Ibu menjadi penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru berada di mana? Nah ini ada beberapa pernyataan. Mari kita memposisikan diri kita di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi sebagai siapa di sini, Bapak Ibu? Apa? Iya, tadi kan posisi guru ada 5. Ini posisi yang mana? Kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, yang mana? Sebagai teman boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan teman? Boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi guru seperti apa yang sering melakukan seperti ini? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Posisi guru apa ini? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah ini dulu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi guru seperti apa? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Mari kita cek pemahaman kita di sini. Ya. Nah ini dia. Kalau guru sering mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini adalah guru yang berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ini adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak, ini terlalu akrab sehingga posisi guru menjadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini baru manajer yang diharapkan guru sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini adalah penghukum. Jadi anak menjadi lebih minder kalau dikatakan seperti itu. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Kita ketika menghadapi anak yang punya masalah, sebaiknya kita melakukannya dengan atau menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas anak kedua-duanya yang bertengkar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin kata-kata ini yang bisa digunakan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu. Kemudian setelah anak itu distabilkan identitasnya, langkah kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sejatinya anak melakukan kesalahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu. Nah di sini sudah selesai. Nah kemudian contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Abi sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Abi, kemarin ibu mendapat informasi dari guru piket bahwa Abi terlambat lagi ya? Apa benar? Iya Bu, benar. Menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Abi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Abi, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Abi sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa sih Abi sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas
kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat dan saya mohon maaf, Bu. Ya, Bi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik, Abi, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi, siswa kelas 4 SDN Sambirejo. Saya senang sekali ketika diajak berdiskusi sama Bu Guru. Awalnya saya takut ketika dipanggil sama Bu Guru karena saya datang terlambat lagi. Namun Bu Guru tidak memarahi saya, tapi saya diajak berdiskusi sehingga saya mempunyai niat baik untuk memperbaiki jadwal tidur saya agar bisa datang ke sekolah tepat waktu. Terima kasih Bu Guru.